Ya, akhirnya emas tembus kembali di bawah 2.900, tapi poin plusnya adalah apa yang kemarin kita sempat sebutkan terkait dengan level 2880 ternyata betul-betul efektif ya. Sampai detik ini dia berhasil rebound dan kita tidak melihat ada penurunan yang terlalu signifikan. Walaupun strateginya mungkin kita akan berubah sedikit, tapi juga bukan dominasi untuk sell dikarenakan ada kekhawatiran resesi yang juga masih membayangi, sehingga kemungkinan safe haven yang dipertanyakan adalah kapan dia akan muncul untuk emas. Ini ada ulasannya. Oke, kalau kita perhatikan dari grafik US dollar, jelas di sini terjadi penurunan atau lebih tepatnya mungkin pagi ini dia kembali turun ya. Jadi kalau Anda perhatikan di candlenya merah dan dibuka di bawah ya, di bawah penutupan kemarin. Oke, saya sedikit coba zoom di sini. Kalau Anda perhatikan candlestick yang kemarin itu muncul dengan salib ataupun ya kita sebutnya dengan tanda plus ya. Nah, posisi ini justru mengindikasikan ada doji yang biasanya kalau sudah bertubi-tubi mengalami penurunan itu akan ada reverse ataupun rebound terlebih dulu. Kurang lebih mirip lah dengan zonasi yang pernah terjadi di sisi sini teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan setelah 1, 2, 3, 4 turun, kemudian ada doji candle yang diikuti dengan rebound 2 candle ke depan. Nah, berarti kalau misalkan kita asumsikan yang kita tuju atau kita incar adalah wave keempat atau diasumsikan sebagai wave keempat, maka dari penurunan ini 1, 2, 3, 4, 5 lalu kemudian ada doji, kita bisa berharap bahwa hari ini akan terjadi rebound untuk US dollar. Kemungkinan 2 candle kalau kita asumsikan dengan mirip apa yang terjadi pada periode ini, maka kita asumsikan bisa saja akan rebound sampai ke 104. Itu pun dengan catatan hari ini sampai besok menjelang data CPI. Nah, kita tidak tahu setelah CPI-nya apakah dia akan kembali turun dan itu berarti wave keempatnya selesai lalu kemudian lanjut ke wave 5 atau dia masih tetap di dalam wave keempat. Yang terpenting adalah pertama kita punya panduan bahwa resisten mungkin yang pertama adalah 50% dari real body candle ini, yang kedua adalah resisten atau level tinggi dari candle yang ini, atau yang ketiga adalah resisten dari garis trendline ini. Jadi kita punya 3 level resisten yang perlu diwaspadai atau dicermati. Selama dia tidak tembus di atas garis trendline ini, maka kita asumsikan bahwa dia hanya kenaikan sementara atau rebound sementara sebelum nantinya dia turun sebagai wave ke-5. Dan itu persis dengan kurang lebih gambarannya adalah di periode ini. Nah, oke, untuk sementara waktu kita asumsikan pola pergerakan masih tetap sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi tidak perlu panik sebetulnya kalau untuk pergerakan berikutnya ya, karena kondisinya sudah sesuai dengan perkiraan. Nah, kalau kita perhatikan dari US Treasury Yield agak sedikit berbeda teman-teman. Kita sudah berada dalam fase yang memungkinkan dorongan adalah mulai kepada wave kelima. Ini dikarenakan posisi wave keempatnya kita asumsikan sudah selesai tertahan kurang lebih di areal 38,2% ataupun 50%. Jadi kalau misalkan Anda bayangkan atau ingin membayangkan bagaimana nanti reaksi ataupun pergerakan dolar, kurang lebih nanti yang kita harapkan dolar akan seperti ini. Terjadi kenaikan rebound 2 candle, kemudian candle ketiganya akan menjadi reversal candle dan akhirnya dilanjutkan dengan penurunan dan akhirnya turun lagi dengan wave kelima. Seperti yang kemarin sempat kita bahas ya, bahwasanya kecenderungannya US Treasury Yield akan menjadi indikator utamanya, sementara dolar itu akan menjadi lagging indikatornya. Artinya mungkin dia akan sedikit terlambat bereaksi, tapi akan didahului dengan penurunan dari US Treasury Yield. Sementara dolarnya rebound, lalu kemudian nanti akan tertarik untuk ikut turun setelah ini tembus di bawah level 4,0%. Oke, berarti dengan demikian kalau kita perhatikan untuk pound sterling, kelihatannya ini ada kendala ya. Dan kalau kita asumsikan bahwa dolar akan mulai penguatan nanti malam atau untuk hari ini, maka ini adalah isyaratnya teman-teman. Posisi candle kemarin ditutup dengan bearish candle dan 2 candle terakhir saya asumsikan bahwa ya sedikit lebih panjang ya. Untuk bearishnya bisa saja disebut sebagai bearish engulfing. Tapi apakah bearish engulfing ini akan turun lebih panjang atau tidak? Ya tergantung. Posisinya adalah kalau misalkan dia berhasil turun di bawah 2845 atau 40-an. Ya 1.2840 lebih tepatnya, maka yang kita harus waspadai adalah MA 200. Ini ada di 1.2780-an. Nah, oke, berarti target kita pendek dari 1.2840 sampai ke 1.2780. Nah, artinya segera bergegas untuk exit dari posisi sell kalau sudah mendekati MA 200. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah dia akan terus tertekan apa tidak, tapi untuk sementara waktu secara teknis biasanya MA 200 itu kecenderungannya relatif kuat.
Nah, sementara kalau misalkan kita ingin strategi buy, maka yang jauh lebih bagus adalah buy tersebut akan kita incar saat dia sudah mencapai 1.2740-an atau mungkin tidak tembus 1.2680. Jadi kondisi terakhir dari pola penurunan tadi, kita asumsikan bahwa dia akan tertahan kurang lebih sampai ke teritori ini. Nah, kalau misalkan areal ini tidak ditembus, Anda boleh berubah strategi menjadi buy dengan catatan pastikan kondisi US dollar. Kenapa? Karena tidak ada data ekonomi ke depan untuk data Inggris. Kita baru akan lihat data Inggris tersebut baru kemungkinan di hari Jumat. Nah, satu sisi tanpa sengaja kita menemukan di sini polanya mirip dengan indikasi bahwa dia sedang mencoba membentuk head and shoulder, walaupun kecil tapi cukup lumayan untuk mempertegas bahwa dia bisa saja mengalami penurunan. Kemudian kalau kita lihat dari crude oil, kondisinya seperti ini teman-teman. Ini persis dengan kemarin yang kita bayangkan ya. Kondisi ini tidak naik di atas 68.40, kemudian dia turun berjenjang dan bahkan lanjutkan dengan penurunan lebih lanjut ya di bawah 66. Bahkan untuk saat ini sudah berada di 65. Oke, selanjutnya kalau kita perhatikan dari pola pergerakan, saya tetap menggunakan trendline sebagai bantuan. Indikasinya intinya adalah selama tidak terjadi kenaikan di atas zona orange ataupun di garis ini, maka kita asumsikan itulah kesempatan kita untuk melihatnya sebagai opportunity untuk jual ya. Dan kita akan mungkin secara bertahap tembus 65 untuk mengincar zona $62 atau $63. Tapi kalau misalkan ternyata terjadi penembusan di atas level 68 ataupun 67.90-an, maka kita hati-hati dengan potensi reverse ke level 70. Walaupun secara keseluruhan ini masih tetap mengisyaratkan kenaikan yang terbatas. Oke, kemudian kalau misalnya kita perhatikan dari gold, ini dia kondisinya teman-teman. Kemarin kita sudah sempat singgung, selama dia tidak tembus areal coklat ataupun areal resisten 2930 akan menjadi kendala. Dan kemudian kita juga sempat singgung, selama tidak tembus areal hijau, maka itu akan menjadi support yang efektif. Dan itulah yang terbukti sampai detik ini. Dan saat dia rebound, itu adalah zona 2880 masih tetap efektif, kemudian dia kembali ke atas, dan saat ini di sesi Asia sudah kembali ke level atau sempat sentuh 2900. Nah, tapi saya tidak akan mempertahankan posisi buy tersebut. Seperti yang sempat dijelaskan, bahwa kondisi ini harusnya masih tetap dominan sebagai demand atau pola areal demand atau areal permintaan, lalu kemudian dia mendorong naik. Nah, sayangnya kalau dalam beberapa jam ke depan kita tidak melihat kenaikan di atas 2907, maka strategi pagi tadi untuk lakukan sell saya masih tetap pertahankan dengan asumsi bahwa dia akan menguji kembali level 2880. Nah, ini dia yang perlu Anda cermati nanti malam. Yang pertama, kalau misalkan ternyata 2907 gagal tembus, berarti posisi sell pagi tadi masih tetap bisa bertahan dengan catatan bahwa penurunan mungkin harus berhenti di area 2880-2885. Jadi segeralah exit sebelum dia sentuh 2880. Nah, kenapa? Karena kemungkinannya ada dua. Di sini nantinya dia akan muncul sebagai pola double bottom, yang berarti dia akan ada demand kembali di level 2880-an untuk mendorong dan akhirnya tembus 2907. Jadi di malam hari saya tidak akan menyarankan Anda untuk tetap sell, melainkan harus berhati-hati dengan 2880. Tapi level sell akan dibenarkan untuk berlanjut kalau memang ternyata ada tanda-tanda atau indikasi bahwa level 2880 tersebut ditembus. Dengan indikasi tersebut, maka kita akan dapatkan 2869 atau bahkan 2853. Dan ini yang akan menjadi jembatan untuk berikutnya. Kemarin di live streaming saya sempat singgung bahwa terkait dengan pola besarnya mungkin saja nanti kita akan mendapatkan pola seperti demikian. Nah, tadi artinya untuk sementara ini kita sell, tapi perlu diperhatikan sampai nanti malam. Kalau misalkan 2880 tersebut tidak tembus, sebaiknya exit. Kemudian pantau lebih lanjut. Kalau ada kondisi yang memungkinkan seperti data ekonomi mendukung untuk rebound, maka itu yang akan kita incar sebagai zona buy. Tapi kalau tidak mendukung, maka hati-hati. 2880 mungkin saja akan menjadi incaran zona sell karena dia tembus berarti akan mengundang level 2860-an. Nah, di grafik H4-nya terlihat seperti demikian, bahwa area ungu ini masih tetap bertahan. Yang saya harapkan, kalaupun terjadi penurunan di malam hari atau at least mungkin di siang sampai malam hari, maka Anda harus memantau MA200 yang ada di grafik 4 dan itu ada 2870. Kalau berkaca kepada status sebelumnya yang tertahan di zona MA200, maka diharapkan di sini pun akan kembali tertahan. Jadi, kalaupun sell dan 2880 tembus,
maka posisinya 2870 adalah zona maksimal Anda untuk bertahan. Setelah itu, sebaiknya pantau untuk kemungkinan reverse ataupun rebound.